Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang akan kita jelaskan mengenai maksimum dan minimum lokal. Ya, jadi bedanya kita akan lihat pada ilustrasi di bawah ini ya. Misalkan saya punya interval yang cukup luas gitu ya. Saya namakan ini sebagai interval S. Ya, lalu dari interval S ini saya ambil interval yang lebih kecil. Misalkan interval yang lebih kecilnya saya ambil dari A sampai B, misalkan sini aja ya. Nah, sekarang kita pandang untuk interval kecil dulu dari A sampai B. Nah, jika ada nilai yang maksimum ya dibanding yang lainnya gitu ya, misalkan ini C. Misalkan C ini ternyata dia nilainya maksimum di antara yang lainnya di A sampai B, maka kita sebut dia sebagai menilai maksimum lokal ya. Dan jika C misalkan ada C yang lain ya, C ini adalah nilai yang paling rendah gitu atau paling kecil di antara interval A sampai B, maka kita sebut sebagai interval lokal minimumnya atau minimum lokal. Nah, dari sini misalkan C-nya kita ambil di sini ya, misalkan ini juga A ini sebagai C, dia adalah minimum lokal gitu ya. Atau misalkan kita ambil di sini B juga adalah sebagai C misalkan ya. Jadi kita nyatakan dia sebagai minimum lokal ya. Namun kembali lagi kalau kita pandang interval ini sebagai sesuatu yang besar gitu ya S, kita cari yang paling tinggi. Ternyata bukan si C yang tadi, ternyata ada yang lebih tinggi lagi dari C yang tadi kita ambil, misalkan yang ini ya, jadi dia yang paling tinggi gitu. Dan untuk yang paling rendah, misalkan yang tadi, yang A ini, dia bukan yang paling rendah, tapi ada yang lebih rendah lagi, misalkan di sini. Ini menjadi nilai minimum global ya, dan yang tadi ini nilai maksimum global ya. Jadi kalau misalkan kita lihat definisi, kita sebut dia sebagai nilai maksimum lokal kalau kita punya interval AB ya. Kemudian dia terdapat C di A, di A sampai B itu terdapat C. Nah, dia nilai maksimum ya kalau misalkan adanya di AB disebutnya nilai maksimum lokal ya. Kemudian sebaliknya kalau misalkan dia tuh nilai minimum tapi hanya pada interval AB, maka dia disebutnya nilai minimum lokal ya. Nah, kemudian maksimum atau minimum itu kita sebut juga sebagai nilai ekstrim ya. Nah, nilai ekstrim ini bisa maksimum bisa minimum ya. Jadi kalau ada istilah yang menyebutkan nilai ekstrim itu bisa salah satunya ya. Misalkan lo menilai ekstrim lokal ya berarti bisa minimum lokal atau maksimum lokal. Oke. Nah, ini gambar ini ilustrasinya akan dijelaskan pada definisi teorema selanjutnya ya. Nah, kita punya teorema tes turunan pertama dari turunan ya. Nah, bunyinya adalah seperti ini. Kita punya interval AB, kemudian di antara AB ini kita terdapat titik kritis C ya. Nah, titik kritis yang di sini biasanya bentuknya titik kritis stasioner. Ya, masih ingat ya, titik kritis yang turunannya sama dengan 0. Jadi ini yang F aksen X-nya sama dengan 0 ya. Nah, lalu kalau misalkan F aksen X-nya lebih dari 0, maka ini di pembahasan sebelumnya ini disebut kurva naik ya. Di A sampai C berarti sampai stasioner ini, dan setelah stasioner ini dia posisinya turun ya, maka ini kita nyatakan sebagai nilai maksimum lokal ya. Nah, kenapa? Karena kita lihat ya, tadi yang pertama kalau kita punya A sampai C, ya ini ya berarti lokal A sampai C itu gradiennya atau turunannya naik, kurvanya naik. Artinya di sini F aksen X lebih dari 0 berarti naik ya. Kemudian ini
stasionernya, dan ini turun. F aksen X kurang dari 0. Ini turun ya gradiennya. Maka dia adalah nilai maksimum lokal ya. Jadi naik dulu baru turun kurvanya ya. Nah, selanjutnya kalau yang sebaliknya ini turun dulu. Turun ya dari A sampai C ya, berarti sampai stasioner. Kemudian setelah C, dari C sampai B ini posisinya naik. Maka yang ini tadi turun dulu ya, F aksen X kurang dari 0 sampai C ya. C-nya di sini kemiringannya 0 karena dia kan F aksen X-nya sama dengan 0 ya. Kemudian setelah C ini dia naik, berarti F aksen X lebih dari 0. Gradiennya naik ya, positif. Nah, ini kita nyatakan sebagai lokal minimum ya. Jadi kalau lokal minimum kan letaknya di bawah ya. Jadi kalau yang maksimum ini naik dulu sampai stasioner baru turun ya. Tapi kalau misalkan yang minimum berarti turun dulu sampai stasioner baru naik gitu. Ya. Nah, gimana kalau misalkan dari A sampai C positif, dari C sampai B juga positif, maka kita nyatakan dia tidak mempunyai nilai ekstrim ya, atau tidak mempunyai maksimum atau minimum. Contohnya yang ini ya. Jadi ini dari A sampai C. Sebelum C dia naik ya. Nah, ini C di sini. Nah, setelah C juga naik, berarti dia tidak punya nilai maksimum dan minimum ya. Atau sebaliknya. Misalkan ini turun ya, ini C. Setelah C turun lagi. Gitu. Ini kan gradiennya negatif ya, atau F aksen X-nya lebih dari kurang dari 0. Ya, ini gradiennya negatif juga. Nah, berarti dia tidak punya nilai maksimum atau minimum, atau tidak punya nilai ekstrim. Ya. Contohnya, saya punya fungsi seperti ini, dia intervalnya luas ya, dari min hingga sampai hingga. Yang pertama kita cek adalah turunan pertamanya ya. Misalkan di turunan pertama diperoleh 2x min 6 ya. Maka solusinya yang pertama, kalau misalkan titik kritis stasionernya berarti di X sama dengan 3. Nah, kita cek nih sebelum 3 dan sesudah 3. Kalau sebelum 3 berarti kita seperti biasa ya. Ini 3. Kita cek sebelum 3, misalkan kita ambil berapa? Ambil misalkan 0 ya. Ambil X sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian kita substitusikan ke sini. Kalau misalkan 0, kita ambil ke sini, kan jadinya negatif ya. Berarti F aksen X kurang dari 0. Berarti kurvanya di sini turun. Ya, turun. Nah, kemudian setelah 3 kita ambil, misalkan ambil X sama dengan 4. Ya, maka kalau misalkan kita substitusi ke sini, F aksen X-nya positif ya. Nah, tanpa kita tahu angkanya berapa, cukup kita mendefinisikan atau mengidentifikasi plus min gitu aja. Ini naik ya. Maka ya udah, berarti kurvanya secara umum kok jadi naik. Kurvanya turun dulu baru naik gitu ya, seperti ini. Ya, yang ininya kita sebut sebagai lokal minimum ya, yang titik kritis tadinya gitu. Jadi kalau mau dilengkapi boleh, ini intervalnya berarti yang turun dari min hingga sampai 3, yang naiknya dari 3 sampai hingga. Ingat ya, kalau saya lebih suka 3-nya pakai interval tutup ya, biar 3-nya tetap ke bawah gitu. Meskipun 3-nya ke bawah ke yang turun ke yang naik ya, tapi itu kurvanya jadi nggak bolong gitu. Jadi continue. Nah, kemudian ada tes turunan kedua. Kalau tes turunan kedua berarti kita pakainya kecekungan
Ya, kita lihat nih, kalau misalkan kita punya interval AB, ini terdapat C ya di AB-nya itu. Nah, ini kita sebut sebagai apa? Masih ingat nggak? Titik balik ya, atau titik perubahan kecekungan, titik balik. Nah, kita cek nih, kalau F aksen C-nya kurang dari 0, berarti apa? Cekung bawah, maka dia nilai maksimum. Karena cekung bawah ini seperti ini posisinya, maka dia nilai maksimum pasti adanya ya. Nggak mungkin cekung bawah terus nilainya minimum, nggak ada. Ya, kalau misalkan cekung atas, yang ini, pasti yang ada itu malah nilai minimum. Ya, jadi jangan kebalik kalian itu di sini cekung bawah pasti minimum atau minimum lokal. Nah, itu yang salah ya. Jadi amannya kalian harus bisa membayangkan cekung bawah itu seperti apa, cekung atas seperti apa. Ya, kemudian kalau yang di cekung atas adanya apa? Kira-kira titik puncak atau titik lembah. Nah, itu ya yang harus diperhatikan. Contohnya fx-nya sekian, kemudian saya ingin gunakan tes turunan kedua. Maka setelah turunan pertama kita lanjutkan ke turunan kedua ya. Nah, turunan keduanya ini udah jadi positif ya. Nah, maka berapapun ininya, ini titik belok ya, titik belok. Nah, kita cek berarti titik beloknya ada di X sama dengan 3. Kita cek di sini ya. Ternyata ketika di sini ini kan pas titik belok ya, atau titik puncak atau lembah. Kemudian kita cek bahwa F double aksen 3 itu pasti lebih dari 0 ya. Nah, karena lebih dari 0, maka kita pakai yang ini. Maka dia bentuknya cekung ke atas. Nah, kalau cekung ke atas berarti adanya adalah nilai minimum ya. Jadi si 3 tadi adalah nilai minimum lokal. Nah, contoh selanjutnya ya, fungsinya seperti ini. Saya punya dua titik kritis. Titik kritis yang pertamanya X sama dengan min 1. Titik kritis kedua adalah X sama dengan 3. Ya. Lalu kita cek terhadap turunan kedua ya untuk masing-masing titik kritis ya. Nah, kalau titik kritis yang pertama F double aksen di 1 itu nilainya negatif ya, atau di sini min 4. Kalau min 4 berarti cekung bawah ya. Bawah. Nah, kemudian kalau F double aksennya 3, ini nilainya 4 berarti dia cekung atas ya. Artinya apa? Yang satu ini kalau cekung bawah berarti dia maksimum. N max lokal. Ya, karena cekung bawah kalian harus membayangkan bentuknya gini ya. Pasti cuma ada maaf. Tuh kan jadi kebalik. Cekung bawah. Nah, gitu ya. Ini si min 1 misalkan ya. Nah, kemudian kalau yang cekung atas berarti dia pasti hanya ada nilai minimum ya. Jadi yang F3 ini adalah nilai minimum. Gitu. Ya, latihannya tolong dikerjakan untuk mengasah kemampuan ya dalam mengerjakan soal. Nah, selanjutnya ini adalah teorema nilai rataan. Teorema nilai rataan ini jadi jika kita punya kurva, ya kurvanya ujung-ujungnya kita namakan, ya. Misalkan ujung kiri kita namakan dengan A, ujung kanannya kita notasikan dengan B, kemudian kita tarik garis lurus dari A sampai B. Berarti kan seperti ini ya. Nah, lalu minimal pasti ada satu di mana nilai turunannya atau gradiennya atau kemiringannya itu sejajar.
dengan jarak dari A ke B. Ya, jadi kita punya jarak dari A ke B. Ya, kita akan punya minimal satu yang sejajar turunannya di C dengan jarak tadi. Ya, nah kemudian contohnya gimana kalau kurvanya bergelombang seperti ini? Tetap saja kita ambil titik ujungnya A, kemudian titik ujung yang satunya B, kita tarik, ya. Memotong yang memotong kurva tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Karena kita mau mencari jarak dari A sampai B, kemudian pasti minimal ada satu. Tapi kalau minimal ada satu berarti artinya boleh lebih dari satu, ya. Di sini ada 3 kemiringan atau 3 turunan, ya. Posisinya yang bisa sejajar dengan jarak dari A sampai B tadi. Misalkan yang ini sejajar. Di sini juga bisa dia sejajar, ya. Dengan jarak AB yang ini juga boleh sejajar, ya. Jadi boleh lebih dari satu. Nah, formulanya ini terangkum dalam teorema nilai rataan, ya. Jadi kalau kita punya interval tutup dari A sampai B, ini menyatakan titik ujung, ya. Kemudian pasti titik ujung ini dia bersesuaian dengan fungsinya kan. Kayak tadi misalkan A ini punya fungsinya di sini FA, ya. Kalau FB dia juga pasti punya fungsi yang bersesuaian, ya. Di sini F B gitu, ya. Atau kalau digambar ini di sini FA misalkan, ya. Ini F A. Di sini ini akan ada misalkan di sini FB, ya. FB. Jadi tetap kita hanya menentukan ujung-ujungnya. Maka kita cari selisih dari FB min FA, kemudian per B min A itu sama dengan turunan di C atau turunan yang sejajar tadi, ya, di titik C. Nah, kalau misalkan kita pindah kita operasikan secara aljabar, ini bentuknya bisa menjadi seperti ini, ya. Ini hanya mengalihkan silang F aksen C dengan B min A. Nah, contoh penggunaannya ini sederhana. Yang pertama, kita ingin cari C-nya di mana sih yang bisa sejajar dengan jarak dari A sampai B. Nah, jarak dari A sampai B ini yang dari interval ini. Berarti nanti kita akan punya F1 dan F4, ya. Ini A-nya, ini B-nya. Gitu. Nah, kemudian kita harus cari turunan F aksen di C, ya, sebetulnya, ya. F aksen di X-nya ini kita turunkan, ya, 2 akar X hasilnya seperti ini. Lalu kita punya F di 4 dikurangi F di 1. F di 4 tinggal substitusi, ya. Kalau misalkan 4, ininya berarti 2 kali 2, 4. Ini kalau di 1 berarti 2. Kemudian tadi selisihnya 4 kurangi 1, 3. Ya, jadi 2/3. Nah, yang 2/3 ini kita nyatakan, ini kan kita X-nya bisa diganti dengan C, ya. F aksen C, maka ini jadinya 1 per akar C. Nah, 1 per akar C ini dari yang teorema tadi sama dengan ini kan. Ya, jadi saya tulis lagi teoremanya F B min FA per B min A sama dengan F aksen C, ya. Jadi tadi yang ini kita kerja di ruas kiri, yang ini, ya. Nah, kalau yang ini kita kerja di ruas kanan. Nah, makanya ujungnya harus kita sama dengankan, ya. Ini 1 per akar C sama dengan 2/3. Nah, C-nya berapa? C-nya ternyata di 9/4. Nah, kalau secara grafik kita punya kurva Fx-nya seperti ini, ya. Kemudian 1 sampai 4 ini berarti kan ini sampai ini, ya. Kita tarik garis lurus, ini yang putus-putus. Nah, kemudian posisi 9/4 itu di mana?
posisi 9/4 berarti ini kan C ya, C-nya 9/4, oh ternyata di sini. Nah, kalau kita tarik gradien di titik tersebut ya, di C 9/4, ini pasti gradiennya sejajar dengan jarak dari 1 ke 4. Begitu. Contoh yang kedua, ya fungsinya seperti ini. Ini intervalnya, artinya kita boleh kerja di ruas kiri dulu ya, berarti F 2 min F min 1 per 2 kurangi min 1 sama dengan F aksen C gitu ya. Nah, kita kerja di ruas kiri dulu. Jadi kita substitusi aja. F2-nya 3, F-1-nya 0. Nanti ya kalau kita substitusi ke sini. Nah, kemudian yang ininya per 3. Jadi 1 ya. Nah, lalu yang F aksen X ini, ya ini turunan pertama dari fungsi yang tadi, kita bisa langsung gantikan dia jadi F aksen C. Nah, konsekuensinya kalau diganti jadi C, berarti si variabel X ini berubah jadi C semua ya. 3C kuadrat min 2C min 1 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Ya, karena tadi yang ininya, nilai ininya tadi sama dengan 1 kan ya. Jadi, terbentuklah seperti ini, sama dengan 1. Satunya boleh nih pindah ruas ya. Jadi, ruas kanannya dibiarkan 0. Ya, jadi 0. Lalu dari sini kita pakai rumus ABC ya. ABC, masih ingat ABC? Berarti kalau di sini C 1,2 sama dengan min B plus minus, ini diskriminan ya, per 2A. Ya, diskriminannya B kuadrat min 4AC ya, seperti biasa itu mah ya udah bisa lah, harus udah bisa. Nah, ini didapat ya, kalau misalkan ini kita hitung pakai kalkulator, nilainya berarti ada 2 kan pasti ya, C pertama dan C kedua. Nanti C pertama boleh ambil yang positifnya, C kedua boleh ambil yang negatifnya atau sebaliknya ya. Misalkan di sini C1-nya sekitar min 0,55, C2-nya di 1,22 gitu kan. Karena tadi boleh lebih dari 1 ya kemiringan yang sejajarnya, maka kita tetap prosesnya ini min 1, kemudian tadi sampai 2. Kurvanya berarti ujungnya di sini ya, dan satu lagi ujungnya di sini. Ya nggak apa-apa, kita langsung tarik garis lurus. Ya, nah oke. Nah, kita cari nih yang sejajar dengan garis tersebut adalah yang mana? Ternyata di C min 0,55. Ya, ini di yang tadi ya. Ini pasti gradiennya sejajar dengan garis yang putus-putus ini. Yang kedua, di 1,22. Jadi 1,22 ini di sini. Tadi min 0,55 ini di sini ya. Ini kalau kita tarik gradien atau garis singgung ya di sana, ini pasti sejajar dengan garis putus-putus tadi. Ya, jadi itu fungsi teorema nilai rataan. Gampang kan ya? Gitu. Nah, untuk mengasah kemampuan latihan kalian di teorema nilai antara ini, teorema nilai rataan, maaf, kalian bisa mengerjakan latihan 3.6. Gitu ya. Jadi bab aplikasi turunan ini sudah selesai. Oke, jika mau ada yang didiskusikan, nanti kita buka forum diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.